Xianjun mengangguk tanda setuju, dan tampaknya telah memahami maksud dari Dasimang, dan berkata, maksudmu, selama Ye Chen muncul, kita akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Ya, jika dia tidak muncul dan negeri dongeng itu luas, kita tidak dapat menemukannya. Sekarang, selama dia bersedia muncul, kita akan memiliki kesempatan besar untuk menangkapnya, dan kemudian kita tidak hanya akan malu, tetapi juga mendapatkan pecahan dari daftar dewa. Siming besar mencibir. Raja Abadi berkata, baiklah, dia mengangguk dan berkata, kau benar. Untuk saat ini, jangan khawatirkan orang-orang dari Huaxianzong itu, dan berkonsentrasilah pada Ye Chen. Kali ini, aku harus menggantung kepala Ye Chen di menara kota Tianwang, sehingga semua orang dapat mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk mati melawan klan Tianwangku. Kita harus segera menginstruksikan orang-orang yang bertanggung jawab atas kota manapun untuk melaporkan jejak Ye Chen kepada klan segera setelah mereka menemukan jejak Ye Chen. Kata Siming besar. Xianjun berkata dengan nada khawatir, kalau begitu, apakah ini bisa jadi konspirasi Ye Chen lagi? Untuk mencegah konspirasi Ye Chen, kita tidak akan bertindak gegabah. Pertama, kita akan benar-benar memahami tujuannya, lalu menunggu kesempatan untuk bertindak. Baiklah, terserah sekretaris utama untuk melakukannya. Xianjun mengangguk. Ya, sekretaris utama memerintahkan untuk mundur dari aula. Tianwangfu, kota Liuwang. Dibandingkan dengan kota Lingwang, kota Liuwang jauh lebih besar. Selain itu, klan Tianwang yang kuat yang bertanggung jawab atas kota Liuwang telah mencapai puncak lantai ke-9 Jinxian, yang sama sekali di luar kemampuan Ye Chen untuk menghadapinya. Namun, kekuatan raja tingkat bawah di kota Tianxian masih rendah. Ye Chen menyembunyikan identitasnya dan memasuki kota Liuwang. Dia tahu betul bahwa urusan kota Lingwang pasti telah diketahui oleh klan Tianwang, dan dia pasti sedang merencanakan bagaimana menghadapinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyembunyikan kekuatannya, jika tidak, akan mudah dikepung oleh keluarga Raja Surgawi. Ye Chen berjalan di jalanan kota Liuwang. Sebelumnya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang kota Liuwang. Klan Tianwang hanya memiliki 2 toko di kota Liuwang, tempat perdagangan yang besar dan medan pertempuran yang besar. Hampir semua orang dari klan Tianwang duduk di kedua toko ini. Jika mereka ingin melakukan aksi di depan umum di kedua toko ini, itu tentu saja tidak diinginkan. Ye Chen melihat pasar perdagangan dan juga medan pertempuran. Ada banyak orang di pasar perdagangan, dan medan pertempuran adalah tempat yang gila. Ada arena besar di arena seni bela diri. 2 orang pergi untuk bertarung, dan sisanya dapat berjudi. Ini juga merupakan metode perjudian yang disukai banyak orang. Jika Anda ingin menang lebih banyak, Anda dapat berdiri di arena dan berkompetisi. Ye Chen berencana untuk membiarkan klan Tianwang kalah banyak di medan pertempuran. Lagi pula, itu rutinitas lama. Itu adalah gerakan favoritnya saat dia berada di dunia. Setelah Aula Ye Chen mengetahui aturannya, dia membagi tubuh yang terpisah untuk bertaruh, dan dia mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena tantangan. Medan pertempuran penuh dengan orang. Sangat panas setiap hari. Pada saat ini, beberapa orang bertarung di arena, dan orang-orang di bawah arena bersorak untuk orang-orang yang bertaruh. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Hanya satu orang yang bisa bertahan hidup, dan pemenangnya akan bertahan hidup. Tidak seorang pun akan peduli dengan cara apa yang digunakan. Setelah beberapa pertempuran, arena penuh dengan darah, dan Ye Chen berada di atas panggung. Ye Chen mengubah penampilannya dan mengubah namanya. Selanjutnya, mari kita buat grup. Seorang pria parubaya berkata dengan suara lantang, mereka adalah jenderal kita yang selalu menang Lei Wudi dan Ye Ritian, yang berpartisipasi dalam arena tantangan untuk pertama kalinya. Ya, nama Ye Chen adalah Ye Ritian. Karena dia berhadapan dengan klan Raja Surgawi, dia merasa nama Ye Ritian sangat tepat. Ye Ritian, haha kau beri aku waktu sehari untuk melihatnya. Aku hapus, apa yang kau pikirkan? Ketika kau dewasa, apakah kau ingin membiarkannya begitu saja? Banyak orang tertawa terbahak-bahak di arena, dan kemudian banyak orang bergegas untuk bertaruh. Mereka semua mengalahkan Thunder Invincible. Hanya satu orang yang mengalahkan Ye Ritian Sheng dan menghancurkan sejuta batu abadi. Menurut rasio peluang, jika Ye Ritian menang, Ye Ritian akan mendapatkan 20 kali lipat uang taruhan. Jika Ye Ritian kalah, maka medan pertempuran mungkin akan lebih banyak. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran, medan pertempuran akan kalah banyak. Namun, saat ini, tidak ada yang bisa diubah. Mereka telah berdiri di arena tantangan. Aku akan mencabik-cabikmu, dan impianmu akan sia-sia, haha. Thunder Invincible berkata dengan arogan. Ye Chen tersenyum tipis, berkata, ayo. Thunder Invincible minum dengan dingin, segera bergegas ke Ye Chen, kekuatan abadi yang kuat meledak, sebuah pukulan mengenai Ye Chen. Tubuh Ye Chen melintas dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul, tinjunya telah meledak keluar. Wajah Lei Wudi berubah drastis. Sebelum tubuhnya berbalik, dia dihempaskan oleh tinju Ye Chen. Puff, tinju Ye Chen sangat mengerikan. Setelah satu pukulan, dada Lei Wudi meledak terbuka dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Kemudian, Ye Chen melakukan pukulan telapak tangan lagi. Thunder Invincible tidak dapat menahannya, kepalanya dipatahkan oleh Ye Chen.
Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa napas, dan pertarungan berakhir sebelum ada yang bisa bereaksi. Kali ini, seluruh medan pertempuran telah meledak, dan banyak orang yang hampir semua harta bendanya hancur oleh guntur yang tak terkalahkan, dan sekarang semuanya hilang. Di akhir medan pertempuran, Ye Chen kehilangan 1 juta batu abadi, dan sekarang dia harus membayar Ye Chen 20 juta batu abadi. Meskipun begitu banyak orang mengalahkan Thunder Invincible, taruhan itu berjumlah kurang dari 1 juta. 20 juta batu abadi bukanlah jumlah yang sedikit. Mereka segera memberitahu petinggi medan pertempuran, dan wajah mereka menjadi suram dan berkata, apakah hanya ada satu orang yang bisa menekannya? Hanya ada satu orang. Kalau begitu singkirkan dia. Saluran dingin bertingkat tinggi dari medan pertempuran. Ya, di tempat taruhan arena duel, tubuh Ye Chen datang untuk membuat batu abadi. Namun, arena duel mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke aula dalam untuk mendapatkannya. Begitu Ye Chen mendengarnya, dia tahu ada masalah, jadi dia berkata, aula dalam tidak akan pergi. Di sini, aku tidak takut dirampok. Kami ingin bertemu denganmu lagi. Kata pria di arena. Tidak, aku sedang terburu-buru sekarang. Jika arena pertarungan tidak mampu membayar begitu banyak batu abadi, lupakan saja. Ye Chen berkata dengan santai. Raut wajah orang-orang di arena pertarungan berubah. Meskipun Ye Chen berkata dengan santai, hal itu memiliki pengaruh yang besar pada arena pertarungan. Tentu saja, kita mampu membayar begitu banyak batu abadi. 20 juta batu abadi tidak ada apa-apanya bagi klan Raja Surgawi. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan aura keluar dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu cara terbaik. Tolong bayar 20 juta batu abadi. Raut wajah pria parubaya itu sedikit muram, tetapi jika dia bermain trik di depan begitu banyak orang, arena seni bela diri akan ditutup. Jadi dia hanya bisa dengan berani melemparkan tas surga dan bumi dan berkata, ada 20 juta batu abadi di dalamnya. Ye Chen mengambil tas surga dan bumi di tangannya, lalu membukanya dan melihatnya. Dia berkata sambil tersenyum, jangan hitung. Seharusnya jumlahnya hampir sama. Arena seni bela diri menepati janjinya dan pergi. Tuan, jangan terburu-buru. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Ye Chen tersenyum, lalu meninggalkan medan pertempuran di bawah tatapan kagum semua orang. Ye Chen diikuti setelah meninggalkan medan pertempuran. Tentu saja, Ye Chen tahu ini akan terjadi. Setelah dia keluar dari kota Liuwang, dia dicegat oleh sekelompok orang. Orang terkuat yang mencegatnya adalah Jinxian tingkat pertama dari klan Tianwang, dan beberapa orang Tianwang lainnya telah mencapai tingkat ke-8 atau ke-9 dari Xuanxian. Orang-orang dari klan Raja Surgawi tidak boleh kalah. Sungguh konyol mereka masih mencegat mereka di jalan. Ye Chen mencibir, jika kamu mati, tidak akan ada yang tahu. Benarkah? Sayangnya, bukan aku yang meninggal hari ini, tapi kamu. Cahaya dingin di mata Ye Chen berkelebat, dan pedang emas hijau darah suci muncul di tangannya, dan cahaya hijau itu mekar. Esensi darah di tubuhnya mengalir ke pedang emas hijau darah suci, dan pedang emas hijau darah suci tiba-tiba menjadi kuat. Ye Chen, kamu adalah Ye Chen. Setelah melihat pedang hijau darah suci, Dewa Emas segera mengenalinya dan menatap Ye Chen dengan mata yang luar biasa. Kamu tahu sudah terlambat. Ye Chen selesai berkata, ujung pedang itu berkedip-kedip, pedang itu akan ditebas. Pedang itu sangat menakutkan. Pria kuat Jinxian dari klan Tianwang mengubah wajahnya dan merasakan napas yang berbahaya. Dia segera mengeluarkan kekuatan yang kuat. Dia mengorbankan pedang panjang di tangannya dan membunuh Ye Chen. Bang! Begitu tabrakan terjadi, pedang pria kuat Golden Immortal dari klan Tianwang terbelah menjadi dua, dan pedang itu sekuat bambu. Sebuah pedang terbelah di kepala pria kuat Golden Immortal dari keluarga Tianwang dan membelahnya menjadi dua. Dengan satu pedang, wajah orang-orang Tianwang lainnya berubah drastis dan mereka mundur ketakutan. Namun, Ye Chen tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Roh pedang dari pedang hijau emas darah suci pecah dan membunuh anggota klan Tianwang lainnya. Puff, puff, mereka semua dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen terukir namanya tergeletak di tanah dan menghilang dalam sekejap. Tidak lama kemudian, orang-orang Tianwang di kota Liuwang menemukannya. Melihat orang-orang yang sudah meninggal dan dua karakter yang diukir oleh Ye Chen, wajah mereka menjadi sangat jelek. Ye Ritian adalah Ye Chen. Sialan, sialan, orang kuat dari klan Raja Surgawi meraung marah. Kali ini mereka kehilangan banyak hal. Mereka tidak hanya kehilangan begitu banyak orang, tetapi juga kehilangan 20 juta batu abadi. Ini adalah lelucon besar, keluarga tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Di tanah leluhur klan Raja Surgawi, Raja Abadi sangat marah sehingga wajahnya pucat pasi. Namun, Siming yang besar berkata, pemimpin klan seharusnya tidak sabar. Biarkan Ye Chen menjadi sombong untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menangis. Kapan itu akan menunggu? Kata Xianjun tidak sabar. Setelah kita mengetahui apakah Ye Chen memiliki konspirasi, belum terlambat untuk memulai lagi. Kita tidak boleh membiarkan kejadian sebelumnya terjadi lagi, katanya. Setelah mendengar ini, Xianjun mengangguk. Dia juga khawatir kejadian sebelumnya akan terjadi lagi. Kemudian dia, sang patriark, dapat menanggung kesalahan dan mengundurkan diri. Saat ini,
Sekte alam abadi masih menggerogoti kita, yang juga merupakan hal yang sangat merepotkan. Pada titik kritis ini, kita tidak dapat memperluas masalah, jika tidak, akan sangat sulit untuk mengakhirinya. Kata peri, sekarang yang paling aku khawatirkan adalah apakah Sekte Abadi Zhaohua akan bersatu dengan klan Xianling. Jika Xianzong dan klan Xianling bergandengan tangan, itu akan menjadi lebih merepotkan. Da Ximing mengerutkan kening. Wajah Xian Jun juga menjadi jelek. Ini benar-benar merepotkan. Setelah Ye Chen meninggalkan kota Liuwang, dia muncul di kota Diwang lagi. Kota Diwang lebih kuat daripada kota Liuwang, dan keluarga Tianwang yang kuat telah mencapai kekuatan Daluo Jinxian. Ye Chen menjadi semakin berhati-hati. Jika ada gangguan besar di kota Diwang, jika dia ingin melarikan diri, tidak akan ada masalah, tetapi itu juga akan menyebabkan masalah besar. Jika kamu ingin melakukan apapun di kota Diwang, aku sarankan kamu untuk menyerah. Orang-orang Tianwang bukanlah orang bodoh. Mereka pasti sedang menatapmu sekarang. Ketika Ye Chen sedang berpikir tentang bagaimana harus bertindak, dia mendengar suara Master Keheningan. Ye Chen awalnya tertegun, kemudian matanya berubah, berkata, kalau begitu lakukan yang besar lagi. Master Jimmy muncul di depan Ye Chen dan bertanya dengan ragu, bagaimana rencanamu untuk menjadi yang besar? Mulut Ye Chen sedikit melengkung, senyum misterius, berkata, orang gunung punya triknya sendiri. Setelah itu, Ye Chen meninggalkan kota Diwang, dan Master Jimmy pergi bersama Ye Chen dengan penuh keraguan. Setelah Ye Chen meninggalkan kota Diwang, dia langsung menuju Wan Xianzu. Setelah beberapa kali melompat, Ye Chen kembali ke sekitar Gunung Tianfa. Alih-alih memasuki Sekte Alam Abadi, dia memberitahu Ye Fan dan Fei Tianhu untuk memanggil Huan Tianxiong dan Huan Tianyu keluar. Beberapa orang berkumpul di kota di kaki Gunung Tianfa. Ayah, kami telah mendengar tentang apa yang kamu lakukan di Tianwangfu. Sungguh menakjubkan, Ye Fan berkata dengan penuh kemenangan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, itu semua hanya keributan kecil. Itu tidak memiliki pengaruh apapun pada klan Tianwang. Jika kamu ingin membuat keluarga Tianwang terluka, kamu harus melakukan yang besar. Mendengar kata-kata Ye Chen, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu dan yang lainnya tertarik. Mereka menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, kali ini aku biarkan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua keluar, itu untuk masalah ini. Kakak ketiga, jika kau punya ide, katakan saja, kami akan membantumu. Kata Huan Tianxiong. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku butuh kau untuk membujuk Tuan agar bekerja sama dengan klan Xianling dan menyerang klan Raja Surgawi. Bekerja sama dengan para peri. Huan Tianxiong dan yang lainnya terkejut. Kita punya dendam dengan para peri. Bagaimana para peri bisa bekerja sama dengan kita? Kata Huan Tianyu. Ye Chen berkata, kita punya musuh yang sama dengan klan Xianling. Klan Xianling ingin menghancurkan klan Tianwang, dan kita ingin menekan klan Tianwang dan membalas dendam para tetua yang telah meninggal. Selain itu, para peri tahu kekuatan jam dewa kita dan tidak akan menolaknya. Setelah mendengar ini, Huan Tianxiong dan yang lainnya mengangguk dan menganggapnya masuk akal. Fei Tianhu berkata, keluarga kerajaan tidak akan menunggu untuk mati hari itu. Mereka pasti akan bersiap, jadi itu harus dilakukan secara rahasia. Ye Chen berkata, hanya ketika kita menyerang tanah leluhur klan Raja Surgawi dapat mengetahuinya. Jika tidak, mustahil untuk menyerang klan Raja Surgawi dengan keras. Baiklah, aku akan menjelaskan ini kepada Tuan. Huan Tianxiong berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata, ingatlah bahwa masalah ini harus dirahasiakan, dan berusahalah untuk situasi di mana Tuhan tidak mengenal hantu, pasukan datang ke keluarga kerajaan surgawi. Begitu, Huan Tianmong menepuk dadanya. Kemudian, setelah minum anggur untuk waktu yang lama, Huan Tianyu dan yang lainnya kembali ke Sekte Abadi. Huan Tianxiong berbicara tentang pengaturan Ye Chen dengan Ye Ying. Setelah memikirkannya, Ye Ying merasa itu layak, jadi dia berencana untuk bekerja sama dengan orang-orang Xianling. Namun, tepat ketika Xianzong berencana untuk bekerja sama, keluarga Xianling mengirim seorang utusan yang datang untuk bekerja sama dengan Kaisar. Kedua belah pihak sebenarnya bertepatan. Namun, jika keluarga Xianling mengirim utusan, Xianzong Caihua pada dasarnya mengambil inisiatif, sementara klan Xianling relatif pasif. Dalam hal syarat kerjasama, Xianzong dari Zhaohua pasti memiliki keuntungan. Bukan tidak mungkin bekerja sama dengan kalian para peri, tapi apa yang harus kita lakukan setelahnya? Ye Ying menatap utusan dari keluarga peri. Utusan dari klan Xianling berkata, jika kerjasama kita kali ini dapat membuat klan Raja Surgawi menderita kerugian besar, maka semua keuntungan yang kita dapatkan akan diberikan kepada keluarga abadi pencipta. Tujuan kita dari klan abadi hanyalah untuk menduduki peringkat pertama di antara 6 peri. Ye Ying tertawa dan berkata, baiklah, kalian ingin namanya, aku ingin keuntungannya, kita ambil apa yang kita butuhkan. Namun, masalah ini harus benar-benar dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, ketika klan Raja Surgawi siap dan menarik bantuan asing, kerja sama kita akan kehilangan maknanya. Ini adalah pengaturan yang sama yang dibuat oleh pemimpin klan kita. Harap tenang saja, utusan dari keluarga peri berkata. Baiklah,
kau kembali dan beritahu patriarkmu bahwa penyerangan terhadap klan Raja Surgawi akan diputuskan setelah 3 hari. Pada saat itu, pasukan kita akan dibagi menjadi 2, dan pasukan kita akan datang ke keluarga Raja Surgawi. Ye Ying berkata dengan sungguh-sungguh. Menyerang setelah 3 hari, utusan dari klan peri mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Kecepatan adalah harga perang. Ye Ying berkata dengan suara keras. Utusan dari klan peri terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan melapor kembali ke keluargaku. Utusan dari keluarga Xianling segera meninggalkan Xianzong dan kembali ke klan Xianling untuk melapor. Setelah malaikat dari keluarga peri pergi, Ye Ying segera mengadakan pertemuan para tetua dan mengundang tetua untuk membahas penyerangan terhadap klan Raja Surgawi. Para tetua dari Zhaohua Xianzong tidak keberatan dengan kerjasama dengan klan Xianling. Tidak ada konflik kepentingan dalam kerjasama mereka dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Terlebih lagi, mereka hanya menyerang klan Raja Surgawi bersama-sama, bukan kerjasama jangka panjang. Setelah Ye Ying membuat beberapa pengaturan, masalah ini bahkan diselesaikan secara menyeluruh. Setelah utusan keluarga peri kembali ke keluarga peri dan memberitahu roh tentang kerjasama tersebut, jalan roh juga sedikit terkejut dengan masalah pengiriman pasukan 3 hari kemudian. Namun, kata-kata perang sangat berharga untuk kecepatan, juga membuat jalan roh tidak keberatan. Selanjutnya, klan Xianling juga mulai dikerahkan. Untuk operasi ini, para peri dilarang keluar untuk memastikan bahwa semuanya tidak akan bocor. Setelah kedua belah pihak membuat persiapan, Ye Chen juga mendapat berita dari Huan Tianxiong, memberitahu Ye Chen waktu serangan. Ye Chen sedang menunggu Xianzong dan Xianlingzu datang ke keluarga Tianwang di luar kota Tianwang. Klan Tianwang, sudah beberapa hari, dan Ye Chen belum mendengar apapun. Apa yang terjadi? Setelah beberapa hari di kota Liuwang, dia tidak pernah mendengar Ye Chen muncul di kota-kota lain, yang membuat Xianjun merasa ada yang tidak beres. Dahi Dasimang juga berkerut, yang memang merupakan hal yang sangat mencurigakan. Berdasarkan perilaku Ye Chen sebelumnya, dia yakin bahwa Ye Chen akan terus menyerang klan Tianwang. Namun, setelah beberapa hari, tidak ada pergerakan, yang benar-benar di luar dugaannya. Selain itu, setelah kecelakaan kota Liuwang, dia mengatur agar orang-orang menunggu di kota Diwang, tetapi Ye Chen tidak muncul. Ye Chen tidak bisa meninggalkan istana Tianwang. Dia pasti masih ada di sana, kata Big Siming dengan tegas. Xianjun berkata, tanpa berita dari Ye Chen, aku selalu merasa sedikit tidak tenang. Sebelum Ye Chen tidak punya berita, kita harus waspada. Ye Chen benar-benar terlalu licik untuk diwaspadai. Setelah berurusan dengan Ye Chen begitu lama, Xianjun secara alami tahu bahwa Ye Chen tidak sesederhana itu. Dia tidak bisa membuat beberapa kekuatan besar saling bertarung. Ya, bagaimanapun, semuanya bisa terjadi di sini di Ye Chen. Batas waktu 3 hari segera berlalu, dan seluruh negeri dongeng masih begitu tenang sehingga tidak ada yang mendengar desas-desus apapun. Pada hari ini, cuacanya tidak terlalu bagus. Langit ditutupi oleh awan gelap, kilat dan guntur. Itu membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Sudah ditakdirkan bahwa malam ini bukanlah malam yang damai. Di malam guntur dan kilat, sebuah jam hitam besar tergantung di luar tanah leluhur klan Raja Surgawi. Kemudian, perisai besar dan tombak besar digantung pada saat yang sama. Di bawah ketiga senjata ini, ada sosok-sosok padat, masing-masing dengan ekspresi bermartabat. Ye Ying dan Ling Dao saling memandang, lalu keduanya mengangguk. Kemudian, 4 tetua agung Hunyuan Daluo Jinxian dikirim oleh Dewa Keberuntungan. Mereka dikelilingi oleh jam dewa, dan kekuatan abadi penuh dengan teror. Mereka siap untuk mengaktifkan jam dewa. Di sisi klan Xianling, 4 Hunyuan Daluo Jinxian juga dikirim, 2 dalam satu kelompok, masing-masing mendesak tombak peri dan perisai ilahi. Setelah semuanya siap, Ling Dao dan Ye Ying menundukkan kepala mereka lagi pada saat yang sama, dan kemudian dengan lambaian tangan yang besar, 8 Hunyuan Daluo Jinxian besar yang siap segera keluar semua untuk meledakkan kekuatan seluruh tubuh mereka. Di sisi Caihua Xianzong, 4 Hunyuan Daluo Jinxian yang kuat menembak pada saat yang sama, dan lonceng berbunyi di langit, yang jauh lebih besar daripada tubuh guntur di atas 9 hari. Setelah lonceng berbunyi, kekuatan teror menyapu ke arah keluarga Raja Surgawi, memicu gelombang yang sangat besar. Pada saat yang sama, tombak peri dan perisai klan Xianling juga pecah dengan kekuatan yang luar biasa. Tombak peri melesat keluar dan melintasi langit, menembus seluruh langit dan membunuh ke tanah leluhur keluarga Raja Surgawi. Sebagai senjata pertahanan, perisai ilahi langsung membesar dan menghalangi di depan orang-orang dari keluarga peri, untuk mencegah kekuatan keluarga Raja Surgawi mempengaruhi orang-orang mereka sendiri ketika mereka melakukan serangan balik. 2 senjata ampuh telah terbunuh di tanah leluhur keluarga Raja Surgawi. Kekuatan teroris seperti itu, belum lagi bahwa keluarga Raja Surgawi siap, bahkan jika sudah siap, keluarga Raja Surgawi sama sekali tidak jauh lebih baik. Suara memekakkan telinga pecah di seluruh tanah leluhur klan Tianwang, dan kemudian beberapa puncak di klan Tianwang runtuh. Sebuah teriakan datang dari klan Tianwang. Ledakan, ada suara keras lainnya. Pedang Raja Surgawi dan prasasti Kaisar lahir dan tergantung di langit di atas tanah leluhur keluarga Raja Surgawi.
Keluarga tertinggi dari keluarga Raja Surgawi berdiri di langit tanah leluhur keluarga Raja Surgawi, menatap kedua kubu di luar keluarga Raja Surgawi dengan wajah yang sangat jelek. Xianzong, peri, aku tidak menyangka kalian akan bergandengan tangan. Bagus, bagus sekali. Orang-orang terkuat dari klan Raja Surgawi selalu menggertakkan gigi mereka, dan ketika mereka berbicara, mereka dapat mendengar suara krek dari gigi mereka. Hari ini adalah akhir dari klan Raja Surgawi kalian. Jalan Roh meraung, sungguh naif kalian menghancurkan klan Raja Surgawi kami. Orang tua dari klan Tianwang berkata dengan dingin, dan kemudian seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Pada saat yang sama, pedang Raja Surgawi dan prasasti Kaisar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari dan bulan. Bunuh! Pemimpin terkuat dari klan Raja Surgawi meraung dan bergegas mendekat dengan pedang dan prasasti. Keempat tetua keluarga Caihua Xianzong mendesak Dewa Jam Pencipta untuk membunuh klan terkuat dari keluarga Raja Surgawi. Suara lonceng terus bergema di atas tanah leluhur keluarga Raja Surgawi. Kekuatan penghancur menyapu, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, keluarga peri juga mendesak senjata peri. Senjata peri itu menjadi besar dan melesat serta membunuh klan raja dan klan yang kuat. Pada saat yang sama, ia menggunakan prasasti kekaisaran untuk menahan serangan jam dewa dan tombak peri. Ledakan, serangan ketiga harta itu bertabrakan, dan langit bagaikan ledakan guntur. Gelombang udara beriak keluar, yang tak tertahankan. Bunuh. Pada saat ini, roh minuman besar, dengan orang-orang Xianling bergegas ke tanah leluhur keluarga Raja Surgawi. Ye Ying melambaikan tangannya dan berteriak. Setelah itu, para tetua dan murid-murid Xianzong dari Zhaohua membunuh klan Tianwang. Dua tim yang terdiri dari pria dan kuda masuk bersama-sama. Mata orang-orang Tianwang merah, dan mereka berjuang keras untuk kelangsungan hidup keluarga Tianwang. Setelah kedua belah pihak bertabrakan, terjadilah pertempuran sengit, dan seluruh tanah leluhur klan Raja Surgawi diselimuti oleh pembunuhan. Ye Chen juga ikut campur dalam pertempuran, dan terus-menerus membunuh orang-orang di bawah Jin Xian dari klan Tianwang. Xianjun, kita sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Hari ini, mari kita lihat apakah kekuatanmu telah meningkat. Lingdao bertemu dengan Xianjun dan mencibir dengan gembira. Wajah Xianjun muram dan berkata, Lingdao, hari ini aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Raja Surgawi selamanya. Kedua pria itu bertarung dengan sengit bersama dalam sekejap. Harus dikatakan bahwa kekuatan Xianjun benar-benar mengerikan, dan kekuatan yang kuat terus-menerus meletus. Jika satu tangan turun, langit akan hancur. Tombak perkasa milik Sang Abadi memberi isyarat dari tangan Sang Abadi. Saat aku membunuhmu, aku akan mengubahmu menjadi periku. Lingdao tertawa, kau tidak akan memiliki kesempatan ini, kata Sang Abadi. Tubuh Sang Raja Abadi bergetar, semburan darah mengalir deras, momentum seluruh orang juga menjadi sangat mengerikan, juga memiliki semacam perasaan kehadiran Raja di dunia, seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas negeri dongeng. Xianjun memegang pedang emas panjang di tangannya. Rune pada pedang itu sangat terang. Saat dia mengayunkan pedang, dia membunuhnya dan bertabrakan dengan tombak panjang Sang Abadi. Long Sun, kau tidak ingin pergi hidup-hidup hari ini. Mata Sang Kaisar juga memerah, saat ini menemukan bayangan Long Sun, segera terdengar suara gemuruh. Setelah melihat Kaisar, wajahnya sedikit tenggelam, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar sosok lain berkata, Kaisar. Lawanmu adalah aku, Kaisar dan matahari panjang yang kau lihat. Pembicaranya adalah Ye Chen. Ye Chen menatap Kaisar dengan seringai di wajahnya. Setelah Kaisar melihat Ye Chen, matanya menjadi merah. Dia tahu bahwa semua ini pasti strategi Ye Chen. Kalau tidak, bagaimana Ye Chen bisa muncul di sini tepat waktu? Ye Chen, hari ini Kaisarku harus mencincangmu menjadi pasta daging. Kaisar meraung. Ye Chen mencibir, hari ini berbeda dari masa lalu. Jika ini dikatakan di konferensi Kunlun, aku akan mempercayainya. Tapi sekarang, siapa yang menjadi pasta daging tidak yakin. Ye Chen mengatakan itu, seluruh tubuh kekuatan abadi bergegas keluar, kekuatan esensi darah juga meledak dalam sekejap, pedang emas hijau darah suci di tangannya adalah kesempatan dalam sekejap, cahaya hijau mekar dan berdengung. Kaisar memegang pedang Raja Surgawi dari kain, yang sangat kuat dan perkasa. Kekuatan abadi yang dahsyat menyapu dan mengembun pada pedang Raja Surgawi. Pedang Raja Surgawi itu cemerlang dan menerangi separuh dunia. Wus! Ye Chen membelah pedang biru dan emas darah suci dengan pedangnya, dan cahaya biru meraung, seolah-olah dia dapat membelah alam semesta. Kali ini, Raja Pedang Surga juga menebas, cahaya pedang emas menerobos langit, dan tiba-tiba bertabrakan dengan roh pedang hijau. Ledakan, ada suara mengerikan di biru. Tubuh Ye Chen menyala dan menjalankan formula mendominasi bintang 9. Dia tidak peduli dengan dampak riak ini dan bergegas ke Kaisar. Kaisar juga meraung, dan kemudian bergegas maju dengan gegabah. Keduanya segera bertabrakan satu sama lain. Pedang di tangan mereka bertabrakan, dan cahaya emas dan cahaya biru terus-menerus terjalin. Ye Chen terus mencurahkan kekuatan esensi darah, dan kekuatan pedang emas hijau darah suci terus ditingkatkan. Pedang Raja Surgawi Kaisar hanya ditiru. Meskipun kekuatannya juga sangat dahsyat, namun secara material tidak dapat dibandingkan dengan darah suci berwarna hijau kemasan.
Setelah beberapa kali bertabrakan, retakan yang jelas muncul pada pedang Tianwang. Wajah Kaisar menjadi suram. Ia terkejut dengan kecepatan kemajuan Ye Chen. Berapa lama sebelum ia bertemu, alam Ye Chen telah mencapai tingkat yang sama dengannya, dan kekuatannya tidak kalah darinya. Sampai batas tertentu, Kaisar ditekan oleh Ye Chen, dan Kaisar juga memiliki perasaan yang jelas, sehingga wajahnya menjadi semakin jelek. Sebagai jenius pertama di negeri dongeng, semua iblis dibunuh olehnya. Tidak bisakah Ye Chen tetap membunuhnya? Kaisar meraung ke langit, aliran darah mengalir, dengan seorang raja di dunia dengan otoritas yang mengerikan. Ye Chen merasakan momentum ini, mencibir dan berkata, kamu memiliki momentum seperti itu, aku tidak memilikinya. Dengan itu, Ye Chen benar-benar menjalankan hukum jalan Kaisar, dan pada saat yang sama mengeluarkan metode pertempuran dan pertempuran suci. Kedua kekuatan itu meletus pada saat yang sama, dan gelombang kekuatan kekaisaran melonjak. Semangat juang seluruh tubuh juga menakutkan. Wajah Kaisar suram, dan suasana seperti raja menyelimutinya, membentuk wilayah raja. Ye Chen mendengus dingin, menunjukkan 9 aspek wilayah terlarang dan wilayah jalan agung, yang berdampak langsung pada wilayah raja. Dibandingkan dengan wilayahku, kau masih jauh di belakang. Ye Chen mencibir, dan kemudian pedang emas hijau darah suci melambai, dan kekuatan Kaisar melonjak bersamanya, menyerang dengan hukum jalan Kaisar. Metode Tao yang tak terhitung jumlahnya bekerja sama dan berubah menjadi jalan yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Kaisar. Darah sang Kaisar mengalir, rambutnya menari-nari, dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak sepenuhnya. Dia meraung, tebas Kaisar. Takdir, ketika pedang Raja Surgawi ditebas, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti. Pada saat yang sama, roh pedang emas menyebar ke seluruh dunia, dan ada perasaan bahwa seluruh alam semesta akan hancur. Menghadapi pukulan seperti itu, Ye Chen tampak seperti dia. Serangan dari evolusi Taoisme bertabrakan dengan pedang emas Qi yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan terus berlanjut, dan pedang emas Qi sangat kuat dan membunuh Ye Chen. Kehancuran besar, Ye Chen bergumam, dan kekuatan abu-abu tiba-tiba menyelimuti. Nafas kehancuran menyebar, roh pedang emas memasuki waktu kehancuran, dan semuanya menjadi gemetar. Retakan muncul di permukaan. Pada saat yang sama, Ye Chen memadatkan kekuatan sejumlah besar esensi darah pada pedang emas hijau darah suci, dan menjalankan Daluo Paxian Jue untuk menebas pedang emas hijau darah suci. Seperti naga hijau, pedang hijau Qi meraung dan menghancurkan segalanya. Itu menghancurkan semua pedang emas Qi dan membunuh Kaisar. Roh pedang ini sangat mengerikan. Ada kekuatan kekaisaran yang kuat di dalamnya. Ada juga kekuatan saripati darah. Bahkan Jin Xian tidak dapat menahan pedang ini. Kaisar merasakan kekuatan pedang itu, wajahnya tiba-tiba berubah, tubuhnya terus-menerus mundur, dan kemudian semua kekuatannya terkondensasi pada pedang Raja Surgawi. Dia mendongak ke langit dan meraung, tebas Kaisar, hancurkan fajar. Pedang Raja Surgawi menebas, dan roh pedang emas meraung keluar, seolah-olah membelah dunia yang gelap dan menyambut cahaya. Ledakan, ketika kedua pedang itu saling bertabrakan, pedang hijau Qi mengambil alih dan menghancurkan pedang emas Qi dengan cepat. Ledakan, dengan suara keras, roh pedang emas hancur total, dan roh pedang hijau langsung menyerang naga kuning dan membunuh Kaisar. Wajah Kaisar berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur kembali. Tetapi bagaimana kecepatannya bisa secepat pedang hijau? Melihat pedang emas Qi menyerang dan hendak menebas Kaisar, sebuah tangan besar tiba-tiba menepuknya dan memukulnya dengan keras pada pedang hijau Qi, yang menghancurkan roh pedang. Ye Chen terkejut dan melihat orang yang bergerak. Orang yang membuat jurusnya adalah Raja Abadi yang bertarung dengan sengit dengan jalan roh. Apakah kamu punya waktu untuk menjaga putramu? Ling Dao minum dingin, memanfaatkan kesempatan itu, melesat keluar, Xian Jun tidak menghindar, tubuhnya langsung tertusuk lubang. Xian Jun, bahkan jika kamu bisa melindunginya untuk sementara waktu, kamu tidak bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Ye Chen bergegas ke Xian Jun dengan dengungan dingin, tubuhnya berkelebat, dan dia membunuh Kaisar lagi. Xian Jun baru saja menyelamatkan Kaisar, telah terlibat dalam dirinya sendiri. Saat ini dia tidak bisa lagi mengurus Kaisar, roh dari pukulan menembus tubuh Xian Jun, adalah untuk merebut kemenangan untuk mengejar. Xian Jun melihat lukanya, dan wajahnya muram. Dia berkata dengan dingin, Ling Dao, apakah kamu benar-benar berpikir aku bukan lawanmu? Kamu benar-benar membuatku marah. Kamu harus membayarnya. Ayo, aku akan menunggu hargamu. Bagaimana jalan roh bisa takut dengan dua kata seperti itu? Dia mencibir, dan tombak di tangan peri membunuhnya lagi. Raja Abadi meraung ke langit, dan kekuatan darahnya meledak. Di belakangnya, bayangan darah besar terkondensasi. Munculnya bayangan darah itu dengan kekuatan yang mengerikan, yang membuat dunia roh terasa mengerikan. Wajah Ling Dao menjadi bermartabat, tanpa sedikit pun kecerobohan, kekuatan tembakan jarak jauh dari yang abadi menjadi lebih kuat. Pada saat ini, bayangan darah di belakang Raja Abadi terbunuh, dan pedang berdarah ditebaskan ke arah peri. Ledakan, dua serangan mengerikan bertabrakan, dan seluruh langit berguncang hebat. Ye Chen membunuh Kaisar dengan momentum yang menakjubkan, dan tubuh Kaisar terus mundur. Baru saja serangan Ye Chen hampir membunuhnya. Momentumnya telah ditekan oleh Ye Chen. Dan dia, di dalam hatinya,
merasakan penghinaan yang tak tertandingi. Kapan dia dipaksa masuk ke medan ini? Bahkan Dewa Iblis, juga di tangannya menjadi abu, tetapi sekarang oleh orang yang dulu tidak dikenal, dapat membunuh orang seperti ini, sungguh memalukan. Kaisar mengatupkan giginya. Hari ini, dia akan melawan kembali ke martabatnya dan menghapus aibnya, atau dia akan hancur total dalam pertarungan ini. Kaisar meraung, napasnya pecah lagi, dan dia mengambil pedang raja lagi. Momentum seluruh pria itu melonjak lagi, dan tubuhnya tidak lagi mundur. Setelah berhenti, dia bergegas ke Ye Chen. Ye Chen mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, jika kau begitu mudah dibunuh olehku, itu tidak akan berarti sama sekali." Ye Chen menggunakan satu napas untuk mengubah Sanxing, dan satu orang menjadi 3 orang. Ketiganya Ye Chen membunuh Kaisar dengan senjata ampuh di tangan mereka. Kaisar meraung, dan pedang emas hijau darah suci di tangannya dengan cepat menebasnya, dan roh pedang emas membelah ke arah 3 daun di pagi hari. Ye Chen, yang memegang pagoda emas hitam berpola naga, melemparkannya keluar. Menara emas hitam berpola naga menjadi sebesar gunung dan menekannya ke arah Kaisar. Pagoda emas hitam dengan pola naga berkelap-kelip dengan cahaya, dan tekanan yang mengerikan menyelimutinya, memberi Kaisar rasa penindasan yang luar biasa. Terlebih lagi, pada saat ini, naga emas meraung, terus-menerus mengeluarkan 3 suara nyanyian naga, mengerahkan keterampilan nyanyian naga, dan 1 gelombang suara menyapu, terus-menerus berdampak pada Kaisar. Ye Chen, yang memegang pedang emas ungu Tianxuan, menampilkan teknik pedang langit Tibet. Pedang Ki di langit tampaknya menutupi seluruh langit, yang membuat orang bersembunyi. Pedang emas hijau darah suci bahkan lebih kuat. Dengan berkah kekuatan esensi darah, kekuatan serangan mencapai ekstrim, dan terornya tak tertandingi. 3 jenis serangan menyerang pada saat yang sama, dan Kaisar merasakan tekanan besar. Dia berlatih meraung, dan terus-menerus memotong pedang Raja Surgawi di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan pedang Raja Surgawi, roh pedang yang mengerikan menyapu. Namun, meskipun roh pedang itu mengerikan, itu masih lemah dalam menghadapi 3 serangan kuat Ye Chen. Serangan Ye Chen bergulir ke bawah, Kaisar merasa bahwa ruangnya semakin kecil, dan dia akan tenggelam dalam serangan itu. Ledakan, Kaisar tidak dapat menahan seluruh tubuh, dan tubuhnya dikejutkan oleh darah. Saat itu, Sang Raja sudah kehilangan kesombongannya. Tubuh Ye Chen berkelebat dan muncul di hadapan Sang Kaisar. Untuk mencegah kejadian itu terulang kembali, kedua tubuh Ye Chen yang terpisah segera waspada, sementara tubuh asli Ye Chen menatap dingin ke arah Sang Kaisar. "Kau kalah." Ye Chen hanya mengucapkan 3 kata. 3 kata ini merupakan pukulan telak dan penghinaan bagi Sang Kaisar. Wajah Sang Kaisar pucat, dan matanya bersinar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jika kau membunuhku hari ini, kau akan mati suatu hari tanpa tempat pemakaman." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Menurutmu apakah setelah hari ini, keluarga Raja Surgawi masih memiliki kejayaan masa lalu? Kau terlalu naif. Keluarga peri tidak akan memberimu kesempatan ini. Setelah hari ini, keluarga Raja Surgawi pasti bukan lagi keluarga abadi pertama. Bahkan jika kau bukan lagi peri pertama, kau akan menjadi pelakunya." Sang Kaisar menggertakkan giginya. "Aku akan menunggu. Sayang sekali kau tidak bisa melihatnya." Ye Chen mencibir, lalu mengangkat pedang untuk menebas Kaisar. "Ye Chen, beraninya kau." Raja Abadi sangat marah. Namun, kemarahannya tidak berpengaruh pada siapapun. Bagaimana Ye Chen bisa peduli dengan orang yang bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri? Puff, pedang ini jatuh, kepala Kaisar terpotong. Ye Chen menjalankan Daluo untuk memakan formula abadi, tubuh Kaisar akan menelan semua kekuatan. Hari pertama di negeri dongeng seperti ini, menjadi mayat. Kaisar, Xianjun menatap tubuh putranya dan meraung kesakitan. Menarik, pada saat ini, pemimpin tertinggi klan Tianwang meraung, dan semua orang dari klan Tianwang terkejut. "Mundur, apakah ini tanah leluhur keluarga Raja Surgawi? Kemana kita akan pergi? Apakah kita benar-benar kalah? Mundur." Klan tertinggi dari klan Raja Surgawi meraung lagi, "Pertahankan Gunung Hijau dan jangan khawatir tentang pembakaran kayu bakar. Penghinaan keluarga Raja Surgawi saya hari ini akan dibayar kembali oleh Anda 100 kali lipat di masa depan." Petik 2. Pada saat ini, orang-orang dari klan Raja Surgawi dapat melihat bahwa klan tertinggi mereka berlumuran darah, dan jelas bahwa mereka terluka parah. Bahkan karakter seperti itu terluka, mereka tahu bahwa klan Raja Surgawi benar-benar tidak dapat mendukung, jika tidak mundur, seluruh klan dapat dihancurkan. "Mundur." Xianjun menggertakkan giginya dan meraung dengan sangat enggan. Setelah mendengar kata-kata Xianjun, semua orang dari keluarga Raja Surgawi mulai mundur. Setelah olah Hunyuan Daluo Jinxian milik klan Tianwang, pengejaran terhadap Sang Pencipta dan klan Xianling terhalang, dan anggota klan lainnya segera mundur dari tanah leluhur keluarga Tianwang. Setelah menyaksikan orang-orang Tianwang mundur dari tanah leluhur mereka, orang-orang klan Xianling dan Cai Hua Xianzong tidak mengejar, dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengejar mereka. Karena orang-orang Tianwang memilih untuk mundur, pasti ada cara untuk mundur. Di tangan Raja Surga, semua orang yang telah memenangkan kemenangan klan abadi akan diusir oleh para dewa. Setelah bertarung dengan klan Raja Surgawi untuk waktu yang lama, klan Xianling akhirnya memenangkan kemenangan penuh.
Sekarang keinginan klan Xianling untuk menjadi yang pertama dari 6 peri dapat sepenuhnya terwujud. Namun, setelah bertahun-tahun bersabar, wabah ini akan menjatuhkan klan Tianwang. Mengapa ini bukan kesempatan yang baik untuk kebangkitan Cai Hua Xianzong? Saudara Lingdao, kita sudah memutuskan sebelumnya. Kamu menginginkan nama dan aku menginginkan keuntungan. Aku akan mengambil semua barang milik keluarga kerajaan pada hari ini. Ye Ying tersenyum pada Lingdao. Lingdao berkata, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, akan lebih baik jika Sekte Ye mengambilnya, tetapi tanah leluhur keluarga kerajaan harus dihancurkan. Itu wajar, sekarang kita tidak pernah mati bersama keluarga Raja Surgawi, maka wajar saja aku tidak akan menyimpan tanah leluhur untuk mereka. Ye Ying tertawa. Lingdao berkata sambil tersenyum, jika ada kesempatan di masa depan, aku berharap dapat bekerja sama dengan Sekte Abadi Alam. Ye Ying hanya tersenyum dan tidak membuat pernyataan. Mari kita bicarakan nanti. Jika tidak dipaksa, mereka tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Xianling. Kemudian, jalan spiritual membawa orang-orang dari keluarga peri untuk membersihkan medan perang, menemukan mayat orang-orang, dan pergi bersama orang-orang. Dan orang-orang dari keluarga dewa melakukan pencarian di keluarga Raja Surgawi, membuka rumah harta keluarga, mengambil semua barang yang bisa diambil, dan akhirnya menghancurkan tanah leluhur keluarga Raja Surgawi dengan jam dewa. Ye Chen, terima kasih atas rencanamu kali ini, kalau tidak, kami tidak akan begitu marah. Ye Ying dan Ye Chen berdiri di gunung tidak jauh dari klan Tianwang, melihat klan Tianwang yang rata dan tertawa. Ye Chen berkata pelan, rencanaku berhasil atau tidak, itu hampir sama saja. Aliansi antara klan Xianling dan klan Xianzong sudah hancur. Jika kita ingin mengatakan bahwa kali ini kita bisa begitu sukses, kuncinya adalah memiliki kecepatan perang yang tinggi dan tidak membocorkan rahasia. Kalau tidak, kita mungkin akan dijebak oleh klan Raja Surgawi. Klan Raja Surgawi belum hancur total, dan kita pasti akan mencoba melawan. Bagaimana menurutmu? Tanya Ye Ying. Setelah hening sejenak, Ye Chen berkata, klan Raja Surgawi telah kehilangan banyak hal. Tidak mungkin mengandalkannya untuk mendapatkan kembali situasi. Mereka pasti akan bersatu dengan kekuatan lain. Menurutku klan petir dan petir serta klan api langit tidak akan bersatu dengan klan Raja Surgawi sekarang. Klan Raja Surgawi telah kehilangan nilainya, dan klan Xianling sekarang dalam momentum yang tinggi. Tidak ada yang berani memprovokasi klan peri dengan mudah. Analisis Ye Ying. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika klan Raja Surgawi tidak dapat bersatu dengan klan petir dan klan api langit, mereka harus kembali untuk menemukan Aula 9 Iblis dan Aula Dewa dan Iblis, karena baik Aula 9 Iblis maupun Aula Dewa dan Iblis, mereka membutuhkan dukungan yang kuat. Setelah mendengar ini, Ye Ying mengangguk dan menganggapnya sangat masuk akal. Dia berkata, ya, Aula 9 Iblis ingin membalas dendam, dan Aula Dewa dan Iblis ingin menghancurkan Aula 9 Iblis sekaligus. Kedua belah pihak berada di perahu yang sama, jadi mereka semua membutuhkan bantuan asing yang kuat. Meskipun kita dapat menebak hal-hal ini, kita tidak dapat menghentikannya. Kita hanya dapat melihat bagaimana situasi akhirnya nanti. Kita tidak dapat ceroboh. Kita selalu dapat waspada, dan kita juga harus menjaga hubungan yang ambigu dengan para peri. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Ying mengangguk. Sekarang ketika situasi di klan Raja Surgawi tidak jelas, Anda tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan dengan klan Xianling. Tetaplah terhubung hari ini dan sampai jumpa di masa mendatang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ye Ying mengalihkan topik dan bertanya. Ye Chen berkata, tidak ada rencana. Sekarang aku tidak bisa kembali ke Huaxianzong. Aku akan melayang di luar seperti ini. Ye Ying berkata, kamu harus berhati-hati saat keluar. Jika kamu tidak bisa turun, kamu bisa kembali. Dewa alam akan melindungimu dari angin dan hujan. Ye Chen tertawa, lalu berkata, Tuan, mari kita ucapkan selamat tinggal pada ini. Meskipun Sekte Keberuntungan Abadi telah dihidupkan kembali, itu masih belum bisa dipublikasikan. Ye Ying mengangguk dan berkata, aku mengerti. Ye Chen tersenyum dan kemudian berbalik. Kisah klan Raja Surgawi bahwa tanah leluhur diratakan dengan tanah dalam semalam menyebar ke seluruh negeri dongeng keesokan harinya, yang mengejutkan seluruh negeri dongeng. Klan Raja Surgawi adalah yang pertama dari 6 peri di negeri dongeng. Bahkan di antara semua kekuatan di negeri dongeng, itu adalah kekuatan yang paling kuat. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Sekarang, bahkan tanah leluhur telah diratakan dengan tanah. Ini benar-benar tak terbayangkan. Setelah itu, dilaporkan bahwa tanah leluhur klan Raja Surgawi diratakan dengan tanah. Itu adalah serangan gabungan klan Xianling dan Xianzong Cai Hua. Kekuatan lain terkejut. Bagaimana klan Xianling dan Xianzong Zhao Hua bisa bersatu? Ada juga banyak permusuhan antara klan Xianling dan Cai Hua Xianzong, tetapi sekarang mereka telah bergandengan tangan. Bagaimana dunia bisa menjadi begitu gila? Tidak seorang pun akan memikirkan hal ini, jadi klan Raja Surgawi tentu saja tidak memikirkannya, jadi mereka menderita kerugian besar. Setelah menarik diri dari tanah leluhur mereka meninggalkan Tianwangfu dan pergi bersembunyi di pegunungan di perbatasan Xianyunsu. Keluarga abadi pertama di negeri dongeng dikejar untuk bersembunyi di pegunungan yang sunyi. Kesenjangan seperti itu membuat semua orang di kerajaan surgawi merasa sangat tertindas.
Ini adalah rasa malu yang besar di hati mereka. Kaisar, duduk di atas batu besar, Xianjun mengingat kembali kejadian saat Kaisar terbunuh, dan matanya kembali memerah. Kaisar adalah satu-satunya harapannya dan harapan masa depan keluarga Raja Surgawi. Sekarang dia terbunuh. Kedua putranya dibunuh oleh Ye Chen. Raja Abadi ingin mencabik-cabik Ye Chen sekarang. Tetua terkuat dari klan Raja Surgawi juga terluka parah. Sekarang dia sedang dalam proses penyembuhan. Orang-orang lainnya berkumpul bersama. Mereka yang terluka harus meluangkan waktu untuk sembuh. Mereka yang tidak terluka akan dilindungi oleh Dharma. Sehari kemudian, banyak orang Teran telah pulih hampir, hanya beberapa yang terluka lebih parah yang masih membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Para tetua klan Raja Surgawi berkumpul bersama untuk membahas tindakan balasan berikutnya. Mereka tidak bisa bersembunyi di tempat ini di mana burung-burung tidak buang air sepanjang waktu. Mereka harus membalas dendam dan membangkitkan kembali kekuatan mereka. Saya sarankan kita harus bersatu dengan kekuatan lain sekarang, atau kita harus menunggu lama untuk membalas dendam hanya tergantung pada kekuatan klan Raja Surgawi kita saat ini. Kata Big Siming, sekarang siapa lagi yang ingin bergandengan tangan dengan kita? Seperti kata pepatah, jika tembok runtuh dan semua orang mendorong, akan lebih baik jika mereka tidak jatuh ke dalam sumur. Raja Abadi bersenandung, Dasimang benar, kita harus bersatu dengan kekuatan lain. Apakah Anda punya saran bagus? Kata Raja Surga, sekarang klan Guntur dan Kilat dan klan Api Langit tidak dapat diandalkan. Saat ini, ada dua kekuatan besar yang dapat bergandengan tangan dengan kita. Mereka pasti akan bergandengan tangan dengan kita, hanya untuk melihat mana yang paling cocok untuk kita. Dua kekuatan, pria abadi itu meragukan suatu cara. Sekretaris utama menganggukkan kepalanya dan berkata, Aula 9 Iblis dan Aula Dewa dan Iblis, mereka semua membutuhkan bantuan asing. Jika kita mengambil inisiatif untuk bergandengan tangan dengan mereka, mereka pasti akan setuju. Setelah mendengarkan mereka, mereka semua mengangguk tanpa sadar, dan mereka semua mengerti arti dari kata-kata Dasiming. Itu benar, Aula 9 Iblis dan Aula Dewa dan Iblis berada dalam situasi yang sama. Mereka ingin saling menghancurkan. Jika kita bergabung, mereka akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kita juga dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menghadapi klan Xianzong dan Xianling. Klan tertinggi dari klan Raja Surgawi selalu menunjuk kepala. Tetapi, dengan siapa harus bergandengan tangan, itu juga perlu analisis yang baik. Jika tidak, ketika saatnya tiba untuk menimbulkan ancaman lain bagi keluargaku akan berada dalam masalah besar. Kata Big Siming, menurut situasi saat ini, akan lebih baik bagi kita untuk bersatu dengan Aula 9 Iblis. Kuil para dewa dan iblis sekarang sedang berambisi. Kita tidak tahu rencana apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, bersatu dengan kuil para dewa dan iblis sama saja dengan mencari kulit dengan seekor harimau. Kata seorang lelaki tua, ya, Aula 9 Iblis sekarang ingin membalas dendam, dan partisipasi kita akan membuat mereka merasa bersyukur. Bahaya keberadaan kuil para dewa dan iblis terlalu besar untuk disatukan. Kata lelaki tua lainnya. Kemudian, para tetua klan lainnya mengungkapkan pandangan mereka sendiri tentangnya. Setelah mensintesis pandangan semua orang, tetua klan tertinggi berkata, kalau begitu bersatulah dengan Aula 9 Iblis dan Panglima Agung. Kalian dapat menangani masalah ini, dan hidup dan mati keluarga Raja Surgawi kita ada pada kalian. Kami akan menjalani misi kami. Kata Siming besar dengan sungguh-sungguh. Kuil para dewa dan iblis. Jika tanah leluhur keluarga kerajaan telah diratakan dengan tanah hari ini, mereka sudah menjadi anjing yang berduka. Jika kita mengambil inisiatif untuk bergandengan tangan dengan mereka saat ini, saya yakin mereka tidak akan menolak. Di kuil para dewa dan iblis, seorang tetua protos berkata, Yin Tianxi duduk di singgasana, mengangguk sedikit, dan berkata, ya, kita akan menggunakan kekuatan keluarga Raja Surgawi untuk menghancurkan 9 aula iblis. Kemudian, kita akan menghancurkan keluarga Raja Surgawi, dan menggunakan kekuatan mereka untuk memperkuat kekuatan kita. Tanpa ancaman besar dari keluarga Raja Surgawi, dunia abadi akan menjadi dunia aula dewa dan iblis saya. Apa yang dikatakan Tuan Kuil itu benar. Tetua itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu pergilah untuk menghubungi klan Raja Surgawi dan tangani masalah ini sesegera mungkin. Divisi Hari Berawan berkata, ya, ini benar-benar kesempatan besar yang diberikan surga kepada kita. Jika hal ini berhasil, maka kita tidak perlu menanggungnya. Pada saat itu, kita akan menghancurkan semua kekuatan utama satu persatu, dan aula sihir kita akan menjadi yang pertama di negeri dongeng. Hari Mendung Divisi Mendung senyum. Gunung Longsu. Si besar memerintahkan untuk datang ke Gunung Longsu. Berdiri di luar gunung, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara keras, keluarga Raja Surga datang berkunjung. Suara Dasiming bergema di Gunung Longsu. Setelah beberapa saat, dua sosok muncul. Keduanya adalah orang-orang muda di Aula 9 Iblis. Kepala kuil, silakan. Setelah dua orang itu keluar, mereka mengepalkan tinju ke Dasiming Dao. Siming besar tersenyum, dan kemudian mengikuti Aula 9 Iblis dua orang bersama-sama ke Gunung Longsu. Ketika mereka tiba di Gunung Longsu, dua pemuda dari Aula 9 Iblis membawa Komandan Agung ke sebuah kuil. Pada saat ini, ada King Ye,
penguasa 9 balai iblis, dan para tetua dari 9 keluarga iblis di balai 9 iblis. Setelah memasuki balai, Da Ximing berkata kepada King Ye dengan tinjunya, Da Ximing dari keluarga Tianwang telah melihat tuan dari balai King Ye. Saya tidak tahu mengapa sekretaris utama datang ke sini. Daun hijau tersenyum. King Ye secara alami mendengar tentang urusan klan Tianwang. Sekarang ketika dia melihat sekretaris agung datang ke sini, dia mungkin tahu alasannya. Namun, dia masih bertanya dengan jelas dan memegang inisiatif di tangannya sendiri. Ximing besar mencibir dalam hatinya. Daun hijau tahu mengapa, tetapi sekarang keluarga Raja Surgawi mereka yang datang untuk meminta aliansi, jadi mereka hanya bisa menanggungnya. Saya percaya bahwa Raja Surga diserang, dan tuan dari Balai King Ya telah mengetahuinya. Ximing besar tidak terburu-buru, berkata perlahan. Greenleaf mengangguk dan berkata, aku mendengar beberapa rumor. Kupikir itu hanya rumor. Ternyata itu benar. Tanah leluhur klan Raja Surgawi telah diratakan dengan tanah. Ketika mendengar ini, dia menunjukkan cahaya dingin di matanya, lalu menyembunyikan cahaya itu. Dia berkata, kami tidak menyangka bahwa keluarga Xianling dan Sekte Pencipta Abadi akan bergandengan tangan untuk menghadapi kami. Segalanya terlalu tiba-tiba, dan kami tidak siap. Itulah sebabnya kami menderita kerugian besar. Apa yang diperintahkan sekretaris utama untuk datang ke sini hari ini? King Ye tidak ingin mendengarkan kata-kata Da Ximing. Dia mengangkat topik pembicaraan kembali. Aku tahu bahwa Aula 9 Iblis telah bekerja sama dengan keluarga abadi sebelumnya, tetapi ketika Aula 9 Iblis dikepung oleh Aula Dewa dan Iblis, keluarga peri tidak memberikan dukungan, yang menyebabkan Aula 9 Iblis kehilangan banyak kekuatan. Terlebih lagi, kuil para dewa dan iblis sekarang ambisius, dan memiliki ide arogan untuk memerintah seluruh negeri dongeng. Meskipun klan Raja Surgawi kita telah diserang sekarang, bagaimanapun juga, itu adalah keluarga abadi pertama di negeri dongeng. Dalam hal kekuatan, saya pikir penguasa Aula Daun Hijau mengetahuinya. Ximing besar tidak cemas dan berkata pelan, ingin mengubah yang aktif menjadi pasif, tetapi Daun Hijau tidak tahu, dia belum berbicara. Melihat bahwa Daun Hijau tidak berarti apa-apa, dia berkata, saya tahu Aula 9 Iblis sangat ingin membalas dendam, dan keluarga Raja Surgawi saya juga sangat ingin membalas dendam, jadi kita bisa bersatu. Oh, kita bersatu, King Ye berkata tanpa diduga. Ximing besar berkata, keluarga Raja Surgawi kita dapat membantu Aula 9 Iblis untuk berurusan dengan Aula Dewa Jahat. Setelah Aula Dewa dan Iblis dihancurkan, maka Aula 9 Iblis juga akan membantu keluarga Raja Surgawi kita untuk berurusan dengan keluarga abadi dan keluarga abadi. Saya pikir adil untuk bergandengan tangan seperti ini. Apakah adil untuk bergandengan tangan seperti ini? Greenleaf berkata sambil tersenyum. Apa maksud dari Master Aula Greenleaf? Da Ximing berkata, kalian, keluarga Raja Surgawi, hanya perlu membantu kami menghadapi Aula Dewa dan Iblis, sedangkan 9 Aula Iblis harus membantu kalian menghadapi Sekte Abadi Zhao Hua dan klan Xianling. Apakah kalian menderita karena hal ini? Greenleaf berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Ximing yang agung tertawa terbahak-bahak dan berkata, apa yang dikatakan Tuan King Ye benar. Bagaimana dengan ini? Selama keluarga Raja Surgawi kita membantu 9 Aula Iblis mengalahkan Aula Dewa dan Iblis, maka 9 Aula Iblis akan membantu keluarga Raja Surgawi menghadapi keluarga abadi atau keluarga abadi sesuka hati. Greenleaf membelai jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, bisnis ini benar-benar bagus, dan kita bisa saling menguntungkan. Keluarga Raja Surgawi kita sangat tulus bekerja sama dengan Balai 9 Iblis. Bagaimana dengan ide Balai Daun Hijau? Katanya sambil tersenyum. Bagaimana pendapat kalian, para tetua? Daun Hijau tidak menjawab, tetapi berkata kepada para tetua di kedua sisi.